Jadi selamat siang semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai pengenalan sistem informasi akuntansi. Jadi pengenalan sistem informasi akuntansi ini akan saya memberikan gambaran secara ringkas atau hanya yang bersifat umum-umum saja. Baik, jadi pada tujuan pembelajaran yang pertama itu ada overview bisnis proses. Kemudian yang kedua itu ada pemberdayaan IT dalam proses bisnis. Yang ketiga itu ada konsep IT. Dan yang terakhir itu pentingnya sistem informasi akuntansi untuk akuntan. Baik, jadi pada yang pertama itu proses bisnis. Jadi proses bisnis ini merupakan suatu urutan tahapan pekerjaan yang mana urutan pekerjaan ini mampu untuk mencapai apa yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi masing-masing entitas atau masing-masing usaha itu mempunyai bisnis proses yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya pada bisnis online shop yang saat ini menjadi primadona atau menjadi sektor usaha yang menjanjikan di masa depan seiring dengan berjalannya atau berkembangnya sistem informasi. Jadi pada bisnis proses dari online shop itu, yang pertama itu kita ketahui bahwa penjual ini melakukan posting terhadap barang yang dijual. Nah, kemudian dari postingan ini customer ini melakukan pencarian terkait dengan barang-barang apa yang dibutuhkan dan apakah barang-barang tersebut ini disediakan oleh penjual. Nah, kemudian yang terjadi ialah jika barang tersebut itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer, maka customer melakukan proses pemilihan barang yang akan dibeli. Setelah itu, ketika customer merasa bahwa barang ini yang harus dia beli dan melakukan proses penginputan atau pemilihan atau bahkan dalam hal ini jumlah yang ingin dibeli ini kemudian dilakukan cross check by system, yang mana sistem akan melihat apakah jumlah barang yang diinginkan dan jenis barang yang diinginkan ini masih tersedia atau tidak. Nah, kemudian jika barang tersebut tersedia dan jumlah yang diinginkan oleh customer juga tersedia, maka pada tahapan ini akan muncul ini proses pembayaran atau metode pembayaran. Nah, metode pembayaran ini kemudian dipilih oleh customer. Apakah ingin melakukan transaksi secara cash on delivery atau melakukan pembayaran transaksi secara online. Dalam hari ini merupakan transfer antar bank. Nah, ketika customer sudah memilih metode pembayaran, kemudian customer ini melakukan pembayaran. Nah, kemudian setelah melakukan pembayaran itu biasanya kan slip pembayaran yang dilakukan ini biasanya dikirim ke penjual. Nah, di mana penjual ini melakukan proses cross check dan setelah itu barang yang dibeli oleh customer ini dikirim ke tangan customer. Jadi rangkaian ini merupakan contoh dari bisnis proses online shop. Kemudian ada juga contoh lain, misalnya itu pada proses pengiriman barang. Dalam hal ini perusahaan line parcel. Jadi pertama-tama itu kita sebagai pengirim barang ini kita ke kantor cabang atau unit pelayanan. Nah, kemudian
pada sampai di unit pelayanan yang dalam hal ini dinamai dengan pos aktif. Nah, kemudian pada pos aktif ini melakukan konsul ke sub, yang mana setelah itu akan dilakukan proses konsolidasi origin. Jadi konsolidasi origin ini kita menyamakan. Jadi konsolidasi origin ini kita menyamakan asal dari pengiriman barang tersebut. Nah, setelah dilakukan konsolidasi origin, ini dilakukan proses pengiriman. Ini melalui pesawat, kemudian sampai di tujuan, itu dilakukan lagi konsolidasi tujuan. Ini mengkoordinasikan atau mengkonsulkan barang-barang yang telah sampai ke tujuan. Dan kemudian barang-barang tersebut didistribusikan ke kantor cabang atau unit-unit terdekat, dan kemudian dari kantor cabang atau unit-unit terdekat itu barang tersebut dikirim atau didistribusikan kepada penerima. Baik, jadi setelah kita melihat rangkaian dalam bisnis proses tersebut, maka penting bagi sistem informasi akuntansi untuk menangkap kejadian tersebut, karena setiap proses yang terjadi ini akan menimbulkan biaya. Jadi biaya-biaya ini harus dilakukan evaluasi. Apakah memang terjadi efektif dalam proses pengiriman atau proses dari bisnis tersebut atau tidak. Jadi pada berikutnya ini kita akan membahas tentang pemberdayaan IT dalam proses bisnis. Jadi IT yang sering kita dengar atau itu cukup familiar dengan kita itu biasanya itu terkait dengan komputer atau perlengkapan pendukung, terus ada juga software, dan ada juga yang terkait dengan sumber daya untuk kegiatan bisnis proses atau proses bisnis. Jadi misalnya saya mengambil contoh penggunaan IT dalam contoh perusahaan fast food. Jadi pada perusahaan ini, McDonald ini, dia sudah menerapkan proses melakukan pemesanan ini menggunakan monitor atau layar touchscreen. Kemudian ada juga untuk penerbangan, ini contohnya ini Garuda Indonesia, ini sudah melakukan proses kita sudah bisa melakukan atau mencetak boarding pass sendiri tanpa harus ke operator untuk melakukan print out boarding pass. Kemudian ada juga Bukalapak. Nah, Bukalapak ini contohnya itu dia bisa dibilang sebagai pasar yang modern. Dalam hari ini dia menjadi tempat atau menjadi wadah untuk bertemunya penjual dan pembeli. Dan yang keempat ini saya mengambil contoh Gojek atau Grab, yang mana ini merupakan menjadi teknologi transportasi. Dalam hal ini untuk memperoleh transportasi kita harus mampu atau kita harus memahami berkembangnya teknologi. Jadi berikutnya itu konsep IT. Jadi pada konsep IT ini saya hanya memasukkan istilah-istilah yang mungkin bagi teman-teman familiar. Yang pertama itu ada bit. Bit itu singkatan dari binary digit, yang mana ini merupakan unit terkecil suatu informasi dalam sistem komputer. Kemudian ada juga byte. Ini merupakan unit penyimpanan dari suatu karakter. Misalnya ada huruf, ada angka, ada simbol. Nah, contohnya itu misalnya kilobyte, megabyte, terus ada juga gigabyte, ada juga terabyte. Jadi semakin banyak angka atau semakin banyak komponen dalam suatu file, ini akan mengakibatkan membutuhkan unit penyimpanan yang lebih besar. Kemudian ada juga field. Jadi field ini merupakan suatu item dalam catatan. Nah, misalnya contohnya itu misalnya ada sebuah tabel, ada
kolom untuk nama, untuk alamat, untuk pekerjaan, dan untuk umur. Nah, jadi kolom-kolom inilah yang dinamakan dengan field. Kemudian ada juga record. Record itu bisa dibilang kalau diartikan itu merupakan catatan atau pencatatan yang artinya itu informasi yang terkandung dari suatu field. Nah, jadi ketika field itu sudah terisi dengan informasi atau dengan data, maka ini sudah isi dari field itulah yang menjadi record. Kemudian ada juga file. Jadi file ini merupakan informasi yang tersedia dalam record. Jadi ketika informasi dalam record tersebut kita save, nah save-nya itu informasi terkait data-data itulah yang disebut dengan file. Misalnya, setelah kita menginput nama, alamat, pekerjaan, dan umur, kemudian file tersebut kita save dengan nama misalnya data pegawai. Nah, dokumen data pegawai inilah yang merupakan file. Kemudian ada juga database. Jadi database ini merupakan gabungan dari beberapa file. Yang paling mudah itu ditemui itu misalnya pada laptop. Nah, itu tuh ada data D, ada data E, atau bahkan data F, tergantung dari masing-masing mau membagi database menjadi beberapa bagian. Kemudian ada juga cara-cara. Ini ada terdapat dua cara untuk melakukan akses ke suatu data. Yang pertama itu akses sekuensial. Ini merupakan urutan dalam mengakses suatu data. Kemudian ada random access. Ini merupakan proses pengaksesan data ini secara bebas. Jadi tidak harus berurut. Kemudian ada juga dua cara untuk memproses transaksi. Yang pertama adalah batch process. Ini kita memproses sebuah transaksi yang serupa pada waktu tertentu dan dalam volume yang besar. Contohnya itu transaksi pembayaran gaji. Jadi ketika pembayaran gaji itu kan semua pegawai atau semua pekerja kan dibayarkan gajinya pada saat yang bersamaan. Nah, itu merupakan contoh dari batch process karena volumenya yang besar, jumlahnya yang besar, dan unitnya juga pun besar. Kemudian ada juga real time atau online process. Ini memproses transaksi pada saat terjadinya. Jadi misalnya ketika ada pencetakan invoice karena ada yang membeli barang, nah itu bisa kita proses atau melakukan penjualan barang per satu unit. Ini merupakan contoh dari real time process atau online process. Kemudian berikutnya itu ada dua bentuk dalam pengumpulan data. Yang pertama itu data terstruktur. Jadi data terstruktur ini merupakan data yang atau sesuai dengan informasi yang diminta atau kriteria tertentu. Jadi misalnya ketika ada kolom nama, alamat, pekerjaan, dan umur, nah ini informasi-informasi ini harus sesuai. Jadi misalnya ketika kita mengisi nama, harus ditulis nama, kemudian ketika di kolom alamat harus kita mengisi alamat, kemudian pada kolom pekerjaan harus kita menjelaskan tentang pekerjaan, dan kolom umur ini harus kita menjelaskan tentang umur. Dan data tidak terstruktur. Jadi ini bersifatnya bebas dan tidak ada kriteria tertentu. Nah, contoh yang paling mudah itu misalnya ketika teman-teman melakukan review atas suatu barang atau suatu tempat tujuan atau suatu daerah. Nah, contoh review yang diberikan oleh teman-teman inilah yang merupakan data tidak terstruktur. Yang mana sifatnya itu bebas tanpa ada kriteria tertentu. Kemudian, jadi jaringan komputer ini adalah dua atau lebih komputer yang terhubung untuk berbagai informasi atau sumber daya. Jadi yang istilah-istilah seperti LAN ini merupakan jaringan yang mencakup area geografis terkecil seperti misalnya ada tempat tinggal, sekolah atau gedung, dan kantor. Kemudian ada juga WAN. Ini
jaringan yang mencakup area geografis yang luas, seperti suatu negara. Jadi pada contohnya itu, misalnya local area networking atau LAN ini kan dia akan membentuk atau akan menjadi bagian dari WAN atau Wide Area Networking Wide Area Networking. Kemudian ada juga internet. Mungkin teman-teman sudah tahu, ini merupakan jaringan komputer secara global dalam melakukan akses secara luas. Terus ada juga intranet. Intranet ini menghubungkan sistem di dalam perusahaan, antar divisi atau antar unit kerja. Jadi dengan intranet ini akan memudahkan atau mengefektifkan proses administrasi atau proses transaksi antar divisi atau antar unit dalam suatu perusahaan. Dan kemudian itu ada extranet. Jadi extranet ini menghubungkan sistem perusahaan dengan pihak luar. Jadi antara supplier dengan perusahaan atau pembeli atau distributor. Tujuannya supaya apa? Supaya untuk mempercepat supply chain yang dilakukan antara kedua pihak. Kemudian ada juga pentingnya SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Jadi pentingnya SIA ini yang pertama itu ada untuk pengendalian. Apa yang dikendalikan yaitu kejadian-kejadian yang berdampak kepada akuntansi. Jadi kenapa harus dikendalikan? Supaya kita tahu bahwa informasi-informasi yang terkandung di dalam akuntansi ini merupakan informasi-informasi yang sensitif, yang mana merupakan jantung dari operasional perusahaan. Dan apabila perusahaan atau dengan SIA ini kita tidak mampu untuk mengendalikan, maka akan terjadi proses yang tidak efektif sehingga memunculkan terjadinya pemborosan. Terus yang kedua itu pengambilan keputusan. Jadi dengan SIA ini akan memberikan informasi-informasi yang membantu perusahaan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Baik, itu saja yang bisa saya berikan pada siang hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.